Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kembali di channel saya, Kang Wawan TV. Saya masih membahas seputar kehidupan di desa, dan kali ini saya sedang dengan seorang mahasiswi asal Desa Cibesi, dan beliau adalah salah satu putri terbaik kami di Desa Cibesi. Untuk lebih jelasnya, mari kita ngobrol santai dengan Neng Seli. Kita tanya dulu nama lengkapnya mungkin siapa Neng, biar nanti kalau tetangga ataupun teman-teman nanti belum tahu namanya, silahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkenalkan semua teman-teman, Bapak. Saya Seli Amelia, biasa dipanggil Seli. Mungkin Seli asli dari Cibesi. Ayah, mama semua keturunan Cibesi asli, Pak. Ya. Nah, beliau yang Seli ini dari RW 1 Desa Kampung Pentas, Desa Cibesi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Kenapa saya ajak Neng Seli untuk berbincang-bincang di channel saya ini? Karena ada sesuatu hal yang menurut saya pribadi sangat menarik untuk saya angkat di channel saya ini. Nah, Neng Seli, kegiatan, mungkin aktivitas untuk sekarang ini sibuk ngapain? Masih kuliah atau gimana? Oh ya, sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah diundang di podcast ini. Sama-sama, ya di channel Kang Wawan ya, betul. Saya jujur senang sekali akhirnya bisa berada di sini gitu. Mungkin untuk sharing pengalaman gitu sama Seli berada di Cibesi gitu ya. Khususnya. Seli sekarang lagi kuliah Pak di semester 7, alhamdulillah. Ya? Betul. Berarti 3 tahun setengah ya, betul, 3 tahun setengah. Untuk kegiatan sedang melaksanakan PPL, program praktik lapangan ya. Nah, PPL tersebut di SMP IT Alami di Subang. SMP IT Alami di Subang. Berarti sebentar lagi menuju skripsi ya? Alhamdulillah sudah disusun. Alhamdulillah. Ini S1-nya cepat kalau begitu. Ya. Mohon doanya juga Pak, mudah-mudahan Januari bisa lulus ya. Amin. Mohon doanya juga untuk semua pemirsa, sahabat Kang Wawan TV. Mudah-mudahan Neng Seli lulus sesuai target yang diharapkan. 3 tahun setengah ya. Kuliahnya di mana Neng? Kuliahnya di Universitas Subang. Universitas Subang. Jurusan PJKR. Jurusan PJKR. Pendidikan jasmani penjas olahraga. Oh, penjas. Berarti jago main bola. Ya, bisa jadi. Selain aktivitas kuliah, ada kegiatan lain di luar itu? Ada, alhamdulillah. Jadi Seli saat ini diamanahi sebagai penyiar, Pak. Penyiar radio ya di MQFM Subang, ya, channelnya di 104,9. 104,9. Ya, betul. MQFM Subang. Ya. MQFM tuh manajemen kolbu. Ya, betul. Berarti punyanya Agim. Luar biasa sekali. Saya terus terang malu kalau misalkan berhadapan dengan penyiar. Pasti bicaranya lebih jago dari saya. Enggak juga sih Pak, padahal santai sama sih saya kalau saya lagi kayak gini ya. Karena di sini kan mungkin channelnya Bapak ya. Jadi saya nih yang bawa kikuk nih. Aduh, ini bicara apa ya gitu. Gitu sih. Nah, di MQ sendiri alhamdulillah sebetulnya baru-baru ya di MQFM Subang itu. Berapa bulan? 3 bulan, terhitung Juni kemarin. Iya, betul. Nah, namun kemarin saat masa training habis atau masa percobaan, alhamdulillah diamanahi kembali sebagai marketing di MQFM Subang. Penyiar sekaligus sekarang diamanahi sebagai marketing. Menurut saya profesi ini profesi yang memerlukan skill khusus. Tidak semua orang bisa masuk di situ. Nah, mungkin ini yang membuat kami wargi-wargi di Desa Cibesi merasa bangga lah. Ya, mudah-mudahan karir nanti di radionya dimanapun sukses lah ya. Amin, mudah-mudahan ya. Selain itu ada ikut
aktivitas lain di organisasi atau punya bisnis atau gimana? Sally di samping kuliah ya sekarang sedang nyusun kerja juga mungkin sebagai santri karya di Darut Tauhid ya, khususnya di MG. Jadi santri karya gitu. Santri karya itu ya, apa? Betul. Jadi kalau di Darut Tauhid ya khususnya kontes tersebut ini setiap yang bekerja di MGFM ataupun di MKTV ya itu ada untuk panggilannya itu santri karya gitu, dimana kita memang betul menjadi santri dan berkarya di sana gitu. Dan untuk jabatan atau amanah yang sedang dipegang itu ya itu disebutnya amanah gitu Pak. Jadi benar-benar halus ya menurut saya, tidak sebagai ini posisinya apa sebagai penyiar, sebagai marketing gitu, tidak gitu kan. Santri karya santri karya di Darut Tauhid dan betul diamanahi sebagai penyiar. Kegiatan lain di desa Cibesi sendiri tentu banyak anak seusia Sally ya, tentunya anak muda gitu Pak, betul. Sally alhamdulillah aktif juga kebetulan di Karang Taruna Desa Cibesi ya. Bantu kami ya, rekan-rekan di Karang Taruna. Betul. Dan berkat Sally ikut Karang Taruna di Desa Cibesi, itu juga salah satu yang mengantarkan Sally menuju ke Karang Taruna Kecamatan Ciater. Wah, gitu. Dan di sana sendiri ini alhamdulillah Sally masuk ke divisi pemberdayaan perempuan. Ini kurang lebih 1 tahun sampai saat ini 1 tahun masa jabatan. Selain itu mungkin ada lagi organisasi yang diikuti. Apa ya? Mungkin di kampus. Saya dengar-dengar ini. Kenapa? Dengar-dengar kalau lihat di sosmednya Neng Sally ini, dia pernah pakai seragam hitam-hitam, sabuk nggak tahu sabuk apa, pegang piala juga. Nah, betul. Itu yang buat saya penasaran. Nah, itu di organisasi pencak silat. Nah, atlet atau gimana? Iya, betul. Sally tergabung di KO Paguronnya ini Satria Muda Indonesia. Satria Muda Indonesia. Iya, betul, Satria Muda Indonesia. Betul, sebagai atlet. Jadi atlet. Nah, namun Sally kan dari kelas 4 SD Pak, kebetulan Sally SD di sini. Dari kelas 4 SD sudah menggeluti bidang tersebut gitu. Silat tersebut sudah ini ya. Sudah dari lama, mungkin tahun berapa ya dulu, 2010. 2010. 11 tahun ya Pak, lumayan. 11 tahun, betul 11 tahun. Udah sabuk apa sekarang? Kalau sabuk kepoin aja mungkin ya untuk saya bisa. Bisa kepoin di Facebook saya Sally Amelia dan di Instagramnya Sally AML, jangan lupa double L pakai Y ya. Jadi bisa dilihat di sana ada. Saya tadinya pengen bongkar di sini tapi ternyata dia juga punya. Nggak boleh dibongkar di sini. Tapi kita tanya-tanya, ada berapa tingkatan sabuk sebetulnya di Paguron? Itu banyak sekali ya. Tergantung kita di paguron apa gitu Pak. Karena paguron sendiri atau perguruan ini sebuah wadah di mana kita sebagai atlet pencak silat ataupun yang bergelut di pencak silat itu memaksimalkan usaha kita gitu untuk mendalami ilmu tersebut gitu. Kalau untuk tingkatan sendiri itu banyak, namun kalau kita pukul rata jadi yang pertama mungkin yang masih baru, lalu naik yang sudah mahir begitu, lalu naik lagi di tingkatan selanjutnya bisa untuk kalau pelatihan mungkin asisten pelatih ya Pak. Betul. Lalu di tingkatan atasnya pelatih, setelah pelatih ada guru dan setelah guru ada dewan guru. Singkatnya seperti itu. Sama seluruh perguruan gitu yang berada di Indonesia seperti itu polanya gitu. Adapun warna-warni itu hanya sebuah kiasan saja mungkin ya untuk menjelaskan, seperti di saya nih misalnya di sabuk merah gitu ya. Ini bisa jadi ini hanya sebagai simbol gitu, berarti di sabuk merah kita itu harus bisa apa, serta apa yang sudah bisa lakukan gitu Pak gitu terhadap lingkungan sekitar. Terus kalau misalnya ambil dari prestasi, udah berprestasi apa sih gitu. Bisa jadi kayak gitu sih. Dari apa namanya tadi itu sabuk warna itu hanya menunjukkan bisa apa gitu ya. Tingkatan-tingkatannya itu ada
pemula mungkin ya. Ya, betul. Pemula sampai ke pelatih mungkin ya. Iya, sampai pelatih. Sampai ke pelatih. Nah, kawan-kawan hati-hati. Saya justru belum kepoin secara detail sabuk apa yang dia sudah pegang sekarang. Ya, tapi hati-hati aja untuk pegang, hati-hati aja nanti kena tendang. Untuk prestasi sendiri di pencaksilat pernah ikut kejuaraan di mana aja? Dari mulai SD sering ikut tanding gitu ya? Kebetulan enggak tuh dari SD sampai SMP enggak Pak. Kenapa? Karena Sally aktifnya di pramuka, di OSIS juga. Nanti kita bahas mungkin ya. Gitu. Di SMA, kelas 1 SMA itu baru mulai perdana untuk ikut pertandingan. Nah, yang pertama itu pertandingan ada di Cirebon. Ya, namanya perwakilan Cirebon. Dari SMA atau kabupaten? Nah, itu dia. Jadi Pak, saya dari SMA selama mengikuti kegiatan, saya itu bukan atas nama Kabupaten Subang gitu. Jadi saya atas nama Kabupaten Bandung Barat. Berarti pemain bolian. Pemain bolian. Entah mungkin karena di Subangnya saya tidak terlihat mungkin atau kurang segi apanya gitu. Namun ketika saya berada, mohon maaf, di kabupaten sebelah gitu ya, saya malah adanya di situ gitu. Ketika teman-teman kayak Teh Sally atau Neng Sally langsung ada gitu, saya tuh oh ini gitu kabupaten sebelah Lembang sih khususnya. Pas event tersebut dapat piala juara atau hanya partisipasi? Justru itu saya nggak tanding sama sekali Pak, bayangkan. Nggak tanding sama sekali? Nggak tanding sama sekali. Aduh. Kalau yang pas pegang piala itu? Ya, nah itu jadi saya cerita lebih banyak ya nggak apa-apa ya Pak, berarti banyak di durasinya. Jadi gini, saya jadi berpikir kenapa pemerintah Kabupaten Subang tidak mewadahi putra-putri terbaik di Kabupaten Subang. Salah satunya mungkin dari cerita ini. Nah, mungkin ke depan pemerintah Kabupaten Subang mungkin bisa lebih aware lagi terhadap putra-putri terbaiknya. Jangan misalkan di daerah tertentu saja, mungkin potensi itu banyak. Kabupaten Subang. Kabupaten Subang itu ada 245 desa. Oh ya, dibagi di. Mungkin kalau misalkan bisa koordinasi dengan baik, tidak akan kekurangan atlet. Iya betul, komunikasinya jalan ya Pak. Betul. Karena ya seperti saya, mungkin kesalahan dari saya juga bisa jadi, mungkin ya kurang komunikasi sama yang di atas, misalnya di kabupaten atau gimana. Namun yang jelas, ketika saya mencoba istilahnya Pak, tampil gitu ya, ternyata yang tertarik tuh malah orang lain gitu dibandingkan. Tapi sayangnya nggak ikut tanding. Nah ya itu kembali ke ikut tanding. Jadi saya tuh disebutnya over Pak di berat badan. Dulu itu kan masuk kategori kelas gitu ya Pak. Jadi di kelas A itu harus harus 39 teman-teman. Jadi di kelas A tingkatan SMA itu 39 sampai 43 kilo untuk rentang berat badannya. Pada saat itu saya 45 kilo, over 2 kilo kan. Lalu pelatih saya bilang, saya selama 1 bulan training dan harus turun maksimal 43 kilo. Akhirnya saya latihan, kerja keras, soalnya bolak-balik jauh juga ya Pak. Terus itu juga diantar ayah ya, dulu belum bisa bawa motor. Masya Allah peran orang tua juga ya Pak, termasuk Bapak juga sudah mendukung Sally ya dari sejak lama gitu. Nah ternyata singkat cerita, tapi serius teman-teman, karena gimana pun juga kalau misalnya nggak ada dukungan, sehebat apapun kita nggak akan pernah langkah Pak. Betul. Pas pertandingan, kesalahan saya tuh udah di 42,7, 42,8 kan pakai digital ya timbangannya. Itu udah merasa aman, oke. Pas beres sholat zuhur waktu itu, tiba-tiba langsung ada penimbangan atlet dengan kategori waktu itu tanding ya. Nah nama saya muncul, saya timbang berat badan. Itu ya kita nggak tahu ya, balik lagi teman-teman, entah dari timbangannya mungkin bisa jadi ya gitu kan. Karena pas di saya itu ditimbang 42, sekian, ternyata pas di pertandingan itu 43
ons. Karena beda 2 ons itu 2 ons. langsung kayak Sally Amelia, nama dan segala macam kayak lebih 2 ons ya, mohon maaf Anda didiskualifikasi karena melebihi kelas. Seret langsung di X kayak dan itu langsung saya bayangnya itu langsung menusuk ke jantung kita. Asli Pak, gak ada yang lebih patah hati, betul. Ya. Jadi, bentar ya, dipotong nih Pak. Jadi istilahnya gini Pak, kalau Sally udah tanding nih ya, Sally kalah nggak apa-apa, firebomb. Sally sudah maksimal istilahnya ikhtiar, karena hasil mah ya kembali lagi gitu kan. Ini mah nggak tanding sama sekali, tiba-tiba didiskualifikasi gitu kan. Nah akhirnya dari situ nangis, betul nangis ya, sampai telepon yang di rumah gitu ya, mama kayak ya teteh nggak jadi tanding gitu, mama teteh nggak jadi tanding, kenapa over ya, nangis dari situ. Memang di sini peran ayah sih Pak menguatkan. Jadi ayah bilang, teh cina ini bukan akhir dari segalanya gitu loh, masih banyak langkah ke depan yang harus teteh pijak gitu. Teteh boleh nangis, teteh boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut. Cukup hari ini aja sedihnya, besok coba bangun lagi senyumnya, semangat lagi. Teteh pulang ke Subang, ayah nggak mau lihat teteh nangis lagi. Nah, ayah bilang kayak gitu waktu itu. Betul, itu di Januari Pak, Januari 2017 ya betul. Nah terus singkat cerita lagi, di bulan Maret ya qadarullah saya sama ayah kecelakaan. Kaki nggak bisa jalan istilahnya seminggu. Sembuhnya karena pelatih bilang gini Pak, Sel ada kejuaraan di Bekasi, mau ikut nggak? Mau teh, kondisi kaki kamu kayak gitu, bisa latihan? Bisa teh. Saya paksa apa latihan, hanya waktu 2 minggu. Itu masih pincang ya, pincang dan sedang masih pincang. Terus latihan, akhirnya ke Bekasi. Dan ya Masya Allah, inilah hadiah yang Allah berikan gitu ketika kita sabar dan benar-benar menerima ketetapannya gitu ya, keputusannya. Kemarin Sally kalah gitu, terus bersabar dan tanpa belum tanding. Tanpa belum tanding, tapi kita ada usaha gitu ya Pak, effortnya bagus. Disitulah pertama kalinya Sally di pertandingan kedua itu mendapatkan medali emas di juara 1, merinding Masya Allah. Dan kejuaraan di Bekasi masih tetap mewakili yang sebelah, Bandung Barat betul. Tepatnya di Cicadas, desa Cicadas. Iya. Gitu. Itu tahun berapa? 2017. Oh 2017. Kirain sekarang. 2017 ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada desa Cicadas Kabupaten Bandung Barat. Ya berkat ya yang di sana juga Sally bisa nyelip gitu namanya gitu ya, dari bukan dari orang sananya gitu. Nah terus singkat cerita lagi itu di Bekasi, lalu di Jakarta ada yang namanya Jakarta Pencaksilat Championship, di yang keempat sama yang kelima. Di yang keempat alhamdulillah perak. Karena kenapa perak? Jadi waktu itu kan di Bekasi kita dapat emas. Sabtu minggu ini Sally emas di Bekasi, minggu depannya Sabtu minggu Sally Jakarta langsung. Mungkin kondisi fisik belum pulih, ditambah kaki juga masih cedera, ya di situ kalah dapat perak. Sedih sih tapi nggak apa-apa gitu. Sally nggak teman-teman, tidak menjadikan patokan itu kita menang, kita juara, enggak Pak. Tapi dilihat dari usaha kita maksimal udah puas gitu. Nah perak di situ. Terus pada bulan September, itu kan masih April ya, bulan September kejuaraan lagi. Itu waktu masih SMA itu ya? Masih SMA betul. Itu di saya lupa, Sukabumi gitu. Sukabumi di sana dapat perak. Lalu satu lagi di mana ya saya lupa. Itu emas lagi, alhamdulillah. Gitu. Jadi dalam 1 tahun itu waktu itu 5 kejuaraan, namun yang dapat 2 emas 2 perak itu satunya enggak. Berarti 4 dari 5 pertandingan tersebut dapat 4 medali, 2 emas dan 2 perak. Nah, whatever lah mewakili mana-mananya, yang penting ada kesempatan kita buat berkarya. Ini itu yang intinya. Nah, untuk usia sendiri sekarang berapa? Ya, untuk usia diri bisa ditebak mungkin. Ya, tadi kelahiran tahun 2000 Pak. Oh 2000. Berarti 21. Nanti besok. Masih sangat muda sekali. Masih banyak kesempatan di luar. Masih banyak pasti masih banyak mimpi-mimpi yang harus diwujudkan. Betul. Nah, itu dia terkait dengan tadi yang saya pengen tahu sebetulnya
tentang pencak silatnya tadi. Neng Seli ikut mewakili Kabupaten Bandung Barat dalam 5 kejuaraan dan alhamdulillah mendapatkan 4 medali. Nah, kita mungkin patut berbangga ya. Mungkin menurut saya waktu itu atlet pertama mungkin dari Desa Cibusi. Betul. Atlet pertama. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman atau adik-adik yang menggeluti pencaksilat atau hal apapun yang positif, silahkan geluti, tekuni, dan itu akan menjadi jalan kebaikan buat kalian nanti ke depan. Selanjutnya, kalau mau dinamakan mahasiswa itu sekarang masih statusnya masih mahasiswa. Masih kuliah. Saya tuh pengen tanya ini. Kalau dari MQFM sendiri kan sudah cukup untuk bekal sehari-hari atau kurang gitu. Tapi ngomong kurangnya bukan mau nambahin, pengen tahu aja gitu. Kirain mau ini sekalian direkrut saya.